محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي في صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا عليه اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا في عينينا بالليل أشهد أن لا الحمد لله
Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala bangsa yang dia pimpin, seperti apa rakyat yang dia pimpin, sebagaimana dia tahu betul seperti apa dirinya. Ini satu iman yang pertama. Ketika satu bangsa itu akan memilih pemimpin, maka pada kesempatan mengambil keteladanan dari bagaimana kita. Mari kita aja wadah kita ada bulan kita untuk senantiasa sholat bersama di masjid. Nah itu yang akan menjadi salah satu penambah berkahan bagi dia. Sampaikan tentang pasangan, selamat datang kepada para tamu Masjid Jogokaryan di Jogokaryan maupun di Yogyakarta. Inilah ta'awali untuk pada pagi ini dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa rasuluka. Puji syukur kepada Allah yang meringankan langkah kita menuju merasakan tempat yang nyaman, segala sesuatu ada di situ. Masjid Jogokaryan memiliki banyak sekali program-program yang bersentuhan langsung dengan jamaah. Salah satu di antaranya adalah ada ATM beras yang itu bisa diakses setiap minggu oleh 8 asnaf yang masuk di wilayah dakwah Masjid Jogokaryan. Kemudian ada sembako juga yang kita programkan setiap bulannya. Nah di sini bagaimana peran masjid mengambil alih peran pemerintah yang saat ini memang belum bisa menyentuh sampai ke warga yang paling bawah. Bagaimana masjid harus tampil menjadi solusi untuk sebagai penopang dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contoh program yang kami luncurkan pada waktu pandemi kemarin. Banyak keluhan dari teman-teman UKM binaan Masjid Jogokaryan, di mana berkeluh kesah karena selama tahun 2020 sampai 2021 itu mau buka warung pun tidak boleh. Sedangkan kebutuhan untuk biaya hidup, kemudian anak sekolah meskipun daring tapi bayarnya tetap, kontrakan yang ya tetap sama dengan biaya yang sama, dan tidak ada pengurangan atau market yang berbasis digital. Ya, alhamdulillah selama pandemi kegiatan itu terus berlangsung. Jadi masjid menjadi solusi dari permasalahan warga. Dan ada juga jamaah yang mengeluh tentang pembiayaan sekolah. Nah, Baitul Mal harus tampil menjadi penengah, solusi untuk bagaimana supaya anak-anak tidak putus sekolah karena terbentur biaya. Nah, Baitul Mal kita kerahkan untuk tampil memberikan subsidi untuk jamaah kita yang kesulitan keuangan. Nah, di sini bagaimana peradaban yang kita bentuk ya. Jadi saat ini memang kondisi masjid kita yang dikerdilkan ya, umat Islam yang dikerdilkan, dipojokkan sebagai ladang teroris, sumber teroris, dan itu adalah proses ya, proses menuju kebangkitan. Nah, marilah kita nikmati dan kita seberapa besar peran yang mau kita ambil, atau kita menjadi penonton. Saat perang kemerdekaan, santri-santri dan pondok pesantren serta kiai-kiai tampil di depan untuk memenangkan pertempuran dengan penjajah. Nah, kalau dulu mengangkat senjata, kalau sekarang apa yang bisa kita perbuat? Jika kita berada di birokrat,
bekerjalah dengan amanah. Insya Allah tidak ada lagi yang namanya korupsi, tidak ada lagi yang namanya penggelapan dana-dana sosial dan dana-dana penyelewengan yang seharusnya itu diperuntukkan untuk rakyat. Jika kita menjadi takmir, jadilah takmir yang amanah. Apa yang bisa kita perbuat untuk masjid kita? Bagaimana memakmurkan masjid? Bagaimana memakmurkan jamaah? Bagaimana supaya jamaah kita lebih banyak? Nah, itu nanti akan menjadi simbol-simbol kebangkitan Islam. Sebagaimana yang dulu Rasulullah contohkan. Jadi ketika pada subuh itu di zaman Rasulullah ada majelis-majelis ilmu, ada majelis-majelis meeting-meeting kecil ya dari sahabat-sahabat setelah sholat subuh. Jadi sambil menunggu syuruh, beliau-beliau ini memikirkan bagaimana kita memajukan masjid, bagaimana memajukan umat, bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Bagaimana peraturan-peraturan yang saat ini ada ternyata semakin banyak menekan dari rakyat yang seharusnya dilindungi, seharusnya dihidupi, seharusnya menjadi penyokong perekonomian negara, akan tetapi dengan pajak-pajak yang tinggi itu memaksa dari semua warga, bahkan jamaah ya. Dan ini bagaimana kita bisa mensikapi dengan positif, bagaimana kita bisa berperan aktif. Jika ada halakoh-halakoh, kita coba menghidupkan. Jadi kaum kafir itu takut dengan jamaah sholat subuh yang penuh di dalam masjid-masjid. Nah, dimulai dari Jogokarian ini kami menghimbau kepada seluruh jamaah, bahkan di Jogokarian sendiri maupun di luar, bahwasanya mari kita hidupkan sholat subuh berjamaah. Karena apa? Karena fadilahnya sangat besar. Sholat sunnahnya saja itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Nah, itu baru sunnahnya, belum sholat fardunya. Maka bagaimana kita mau mengambil peran dalam kebangkitan ini? Apa kita mau jadi penonton seperti tadi, atau kita berperan aktif mengaktifkan kegiatan-kegiatan masjid? Karena dilihat dari sejarah bahwasanya ketakutan yang paling tinggi adalah ketika shaf jamaah sholat subuh itu sampai penuh di masjid-masjid. Nah, ini menjadi semoga ini menjadi pertanda baik untuk kebangkitan Islam, dan semoga ini menjadi tolak ukur ataupun tolak pijakan awal ya untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini mendorong kita, memberikan semangat kepada kita untuk syiar, mengajak relasi saudara kita untuk segera back to masjid ya, kembali ke masjid untuk menghidupkan rumah-rumah Allah. Siapa yang dekat dengan Allah, ini saya doa-doanya akan terkabul. Demikian kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada khilafat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah barokah ya. Yang
suka dengan gelar-gelar dari keraton, termasuk saya. Saya lebih keren dengan gelar akademik saja, di era dokter hewan ya. Apalagi di masa KRB ya, kejadian luar biasa PMK, penyakit mulut dan kuku, gelar Raden lebih kalah keren dengan gelar dokter hewan, karena yang dicari itu dokter hewan kalau pas sapi-sapi sakit gitu ya. Jadi biasa saya kalau pagi hari itu ditelepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak dokter, ya kenapa? Ini sapi saya nggak mau makan. Oh ya, mana? Ya dekat Parangtritis. Ya nantilah 1 jam lagi. Ya insya Allah ya. Ya tunggu ya Pak. Oh ya insya Allah. Belum selesai nanti telepon lagi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak dokter apa ini? Sapi saya minta kawin. Bapak kesini ya, kawin sapi saya. Bus saya bilang. Maksudnya kawin suntik. Oh iya, kawin suntik mau. Kalau kawin sapi sampean nggak mau saya. Nggak punya istri kalau kawin sapi gitu ya. Ya bercanda aja. Nah, begitu sehingga akhirnya di tahun 1967, tahun 1966 itu masjid kita mulai berdiri atas inisiatif orang-orang kaya atau kaum agniya di sini dan disokong oleh pedagang atau juragan batik dan tenun dari Karangkajen. Dan tahun 1967 mulai digunakan untuk sholat 5 waktu. Nah, begitulah kurang lebih cerita tentang Masjid Jogokarian. Nah, kapan kita menyebut sebagai masjid modern atau dengan manajemen modern? Ya, kami menyatakan itu tahun 2000 atau tepatnya 1999, di mana kita mulai menyelenggarakan pemilihan ketua takmir secara demokratis dengan melibatkan mulai dari remaja ya, SMP kelas 3 sampai orang dewasa sampai usia lanjut itu punya hak 1 suara. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya acara itu kita punya legitimasi di masyarakat. Ketua takmir atau ketua DKM itu ya memang pilihan mereka, pilihan jamaah. Sementara teman-teman yang lain dan di tempat kami sebelumnya pemilihan hanya intern di kalangan takmir atau DKM. Efek dari itu juga lebih bagus lagi karena ternyata dengan persiapan pemilihan ketua takmir secara demokratis itu kami juga mendata jamaah keluarga kami dengan data-data yang kemudian lebih lengkap lagi ya. Jadi itulah yang kemudian dalam manajemen masjid kita menyebutnya ada 5 hal penting. Yang pertama itu adalah pendataan ya. Kemudian pelayanan, kemudian pembinaan, kemudian pemberdayaan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, ini materinya kalau nanti ingin yang lebih lengkap silakan menulis ya, saya nanti akan saya kirim ya materi kurang lebih 53 halaman kalau tidak salah. Jadi takmir di sini itu atau DKM di sini ini lebih memposisikan sebagai pelayan. Jadi kami ini pelayan. Kalau saya kebetulan dalam posisi membawahi teman-teman pengurus, nah pengurus itu semua adalah pelayan dari tamu-tamu Allah. Kami menyebutnya yang datang ke masjid kita ini adalah tamu-tamu Allah. Mereka harus kita muliakan, ya. Harus kita bikin aman, nyaman, ya, senang, bahagia, ya, sehingga mereka bisa berlama-lama di masjid ini. Nah, saya ini termasuk pelayannya pelayan, ya, karena posisi saya adalah yang mengayomi para pelayan. Nah, saya ini pelayannya pelayan jamaah. Dan apa kewajiban dari pelayan itu? Ya membuat supaya jamaah itu senang, tentram, ya, aman, nyaman di masjid kita ini. Apapun kita lakukan. Dari masalah kedatangan ke masjid ini, kita berupaya agar tempat parkir itu ya bisa tercukupi, ya, dan aman. Maka kami punya 5 security yang kita gaji ya 2 jutaan per bulan. Kita gilir ya 24 jam.
Jadi selalu ada security di sini. Kemudian ketika datang, tempat wudhu itu kita buat sebanyak mungkin. Di sini tempat wudhunya ada berapa ya? 35 ya. Kalau nggak percaya dihitung sendiri ya. Sampai lantai ya. Kemudian toiletnya ada 24. Dan itu di semua sisi. Sisi barat, sisi utara, sisi timur, sisi selatan ada. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ya jamaah, warga atau pengunjung yang datang ke masjid kami. Karena biasanya orang itu datang ke masjid Jogokarian, termasuk di masjid manapun, kalau itu dari tempat yang jauh, itu mesti yang didatangi apa Bu? Toilet, kamar mandi, ya, tempat wudhu itu nomor 2. Jadi jangan sampai ada antrian panjang karena toiletnya terbatas. Ada masjid itu besar, megah, tapi toiletnya 2. Yang antri itu antri sampai 15 orang itu ya. Ada ya. Nanti baru sampai pintu toilet sudah ngompol dia, karena kelamaan ngantri. 2 nggak terawat lagi, masya Allah. Sehingga kalau nyari lokasinya nggak usah ada plang, kita merem itu sambil mencium baunya udah ketemu itu. Dan repotnya lagi ketika buka pintu, masya Allah kaget apa? Ada peninggalan orang terdahulu di situ. Aduh, caranya gini, saya juga mau memberi peninggalan di sini. Akhirnya ya, turun-temurun ngasih peninggalan di situ. Yang peninggalannya bukan itu, tapi kotak infak gitu kan. Nah, kita bikin kotak infak yang banyak. Ada berapa ya? 8 kalau tidak salah. Ada kotak infak operasional masjid, kotak infak parkir, kotak infak subuh, kotak infak kematian. Ini yang khas kotak infak kematian. Bentuknya itu batu nisan atau kijing. Yang itu dekat kantor. Jadi kalau orang lihat batu nisan kan sedih ya. Aku mau mati, wah ingat mati apa ngambil dompet masukkan di situ. Itu paling cepat penuh itu kotak infak itu. Karena tempatnya kecil dan juga orang itu ingat mati terus sedekah gitu ya, infak. Maka saya sering minta Pak Anjang itu yang pegang kotak itu. Pak Anjang cepat nanti itu ini udah penuh ini dan nggak muat lagi. Ya, jadi apa pelayanan. Kemudian apa? Imamnya juga kita siapkan imam yang bagus, imam yang pilihan. Tadi itu imamnya imam pilihan ya. Itu idolanya ibu-ibu itu ya, Mas Bafi itu. Bafi Al-Qudus ya. Dan idolanya bapak-bapak juga itu. Karena dia masih sendiri belum punya istri. Artinya kalau idola ibu-ibu itu dia pengen diambil menantu. Ya, saya juga pengen juga ambil menantu dia, tapi anak saya namanya Haikal, gimana mau? Lagi juga ya. Nah, imamnya itu pilihan Bu. Jadi kita biasa kalau sholat itu setelah Al-Fatihah itu yang dibaca ya surat-surat yang tadi itu, mulai dari Al-Fatihah atau dari Al-Baqarah sampai An-Nas lah. Masjid lain itu masih ajek ada. Asal sudah Al-Fatihah itu suratnya itu triokul. Pulau Drobinas, Pulau Drobinas, Pulau Drobinas, Palak. Al-Ikhlas ya. Bonusnya 1, inna atau inna kautsar. Kita sudah bervariasi seperti itu sehingga kita bisa merasakan kenyamanan sholat berjamaah. Meskipun yang dibaca itu suratnya panjang, tapi kalau yang membaca itu bagus ya, lagunya bagus, makhrajnya juga bagus ya, enak itu. Mungkin sama kalau ibu-ibu suka dengarkan lagu itu ya, meskipun lagu-lagu lama tapi penyanyinya bagus, itu wah diulang lagi, di setel lagi. Kalau bisa tadinya 4 rakaat subuhnya. Oh iya. Tapi kalau suaranya itu males ada, kamu lebih baik nggak usah nyanyi. Kemudian apa? Keamanan juga kita jamin. Jadi sandal-sandal, sepatu itu dalam jaminan kami. Jadi meskipun tidak ada tulisan, insya Allah Bapak Ibu kalau bawa sepatu atau sandal yang baru, nggak usah khawatir sandal sepatunya hilang ya. Karena di sini kalau sepatu sandal hilang itu, insya Allah takmir siap mengganti. Tinggal ke sekretariat, Pak lapor apa? Sepatu saya hilang. Berapa harganya? Mahal, berapa? 500.000, nggak apa-apa kita. Sandal saya hilang, berapa? 1 juta. Yang benar aja sandal 1 juta. Iya.
Ada yang goes sepeda gembira, mampir ke sini kok sepedanya hilang, insya Allah sama takmir diganti. Sepeda motor aja kalau hilang di kompleks ini diganti oleh takmir. Ini komitmen kita. Bukan ada tulisan gede-gede, hati-hati di sini sering terjadi kehilangan. Barang bawaan harap dijaga sendiri. Gimana mau jaga? Oh, sandal di luar kok dijaga ya. Bila terjadi kehilangan, takmir tidak bertanggung jawab. Tertanda ketua takmir, Agus Abadi. Nggak mau saya. Pengumuman kok cuma mau menyebutkan Agus Abadi tidak tanggung jawab. Mendingan nggak usah ada pengumumannya. Udah. Jadi kalau panjenengan, Bapak Ibu, selaku pengurus 3M siap untuk mengganti seperti itu, alhamdulillah. Kalau dari rumah berangkat, putranya pakai sepatu baru, sandal baru, dulu ya, itu Bapak Ibu mesti ingatkan, jangan pakai sandal baru, nah Bu, nggak hilang. Kalau sekarang nggak apa-apa, hilang diganti. Yang belum bisa itu kalau di masjid kehilangan istri. Nah, belum bisa mengganti. Oh, gitu. Silakan cari yang lain, cari istrinya lagi. Jadi pelayanan ya intinya, pelayanan. Nanti bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, yang ketiga itu adalah pembinaan. Jadi masjid ini punya struktur kepengurusan yang gemuk. Kayak kalau seorang bapak ya badannya kurang lebih 100 kilo lah. Ibu ya segitulah. Gemuk itu artinya anggota pengurusnya itu banyak. Ada 140. Ya berapa? 14 ya. 140. Bironya berapa atau seksinya berapa? Ada 30. 31 ya. Dia mau tambah lagi tapi belum siap itu. Ada biro-biro kan, biro imam dan muadzin, ada biro rumah tangga. Yang terakhir itu mau tambah tapi belum siap nih, biro jodoh. Jadi biro itu menunjukkan banyaknya kegiatan karena ya kegiatan-kegiatan itu tentu ada koordinatornya. Nah disitulah ada koordinator biro penanggung jawab kegiatan itu. Kegiatan imam dan muadzin, apa? Kegiatan ya sholat dengan muadzin dan imam, nah itu ada bironya, ada yang ngurus ya, supaya bisa dijadwalkan dengan tertib. Biro rumah tangga ini membawai semua yang berkaitan dengan masjidan ini. Nanti di bawahnya ada biro, ada sufah atau penginapan dan seterusnya. Ada biro pengajian. Jadi pengajian itu juga di bawah takmir. Tapi masing-masing pengajian atau taklim itu punya bendahara sendiri, punya sekretaris sendiri, punya koordinator atau ketua sendiri. Diharapkan setiap pengajian itu mengedarkan kota infak kalau memungkinkan. Tapi kalau memang nanti dalam penyelenggaraan kurang, itu akan disupport, akan disubsidi oleh takmir. Apapun kegiatan itu. Contoh kajian malam Selasa. Itu operasionalnya kurang lebih 800.000 ya. Ngajinya nggak banyak juga ya. Infaknya ya paling 200. Pusatnya 200. Nah, maka yang 400 itu menjadi tanggungan takmir. Dalam arti bendahara. Jadi pengurus hariannya itu ya ketua, sekretaris dan bendahara. Ketuanya ketua umum 1, ketua 2, kemudian sekretaris 1 dan 2, yang banyak apa? Bendahara. Bendahara itu ada 5. Yang tidak tertulis mungkin tambah 3 lagi, 8. Karena setiap kota infak itu ada yang memegang. Jadi kota parkir ada yang memegang, kota operasional masjid ada yang memegang, kota infak subuh ada yang memegang, kota kematian ada yang memegang, dan itu dalam satu grup WA itu grup bendahara. Mereka setiap bulan melaporkan pengeluaran dan pemasukan, dan itu nanti dibawahi oleh bendahara umum. Sehingga dengan demikian roda kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Pengajian alhamdulillah sudah lama kita mulai pasca pandemi ini, sehingga semua pengajian yang sebelumnya terhenti alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan normal. Bahkan ketika pandemi itu masjid kita tidak tutup,
tidak libur. Ya. Masjid tetap buka karena masjid ini selalu terbuka. Masjid Jogaran ini buka 24 jam. Nggak pernah ada kata masjidnya ditutup, nggak. 24 jam dan lampunya harus menyala sebelum maghrib dan jangan dimatikan sebelum surup. Masjid lain itu ada itu sholat isya itu yang sholat sunnah itu belum selesai itu. Ada yang keluar masjid itu sambil meja tombol itu cetet tinggal separuh. Ada lagi keluar matikan kipas angin. Ngapain itu? Dikiranya kita nggak bisa matikan kipas angin gitu ya. Sering gitu. Saya kalau di desa-desa itu sering baru sholat itu zikirnya agak lama, doanya agak lama, padahal itu pas panas itu. Ada jamaah yang keluar tuh sambil matikan kipas angin. Kita ini masih berlama-lama di masjid sudah dimatikan kipas angin. Kita enggak. Di sini mau jam berapapun itikaf silahkan. Mau nginep mendadak boleh, mau tidur di ini lantai 2 boleh. Yang penting tinggal atau fotokopi KTP ke security. Dan hati-hati dengan barang bawaan dijaga sendiri. Pembinaan ya. Yang ketiga, yang keempat kemudian adalah pemberdayaan. Jadi, untuk pembinaan itu jadi sangat luas fungsinya ya. Karena kita ini punya banyak biru, kita berusaha masjid ini menjadi masjid yang mensejahterakan jamaah, tidak hanya masalah sholat dan pengajian, tapi juga masalah-masalah sosial ya. Di pemberdayaan ini kita membaca potensi jamaah yang beragam, bermacam-macam. Misalnya ada pendatang, beliau adalah dosen dari ISI, Institut Seni Indonesia, Pak Teddy dan Bu Teddy. Jurusannya jurusan tarik suara. Nah, kemudian potensi ini kita manfaatkan apa? Beliau kita minta untuk menjadi pembina paduan suara Masjid Jogokaryan. Jadi kita punya paduan suara senandung masjid. Sehingga kalau acara-acara penting mereka kita tampilkan. Apalagi misalnya dulu ada pemilik radio swasta ya, FM yang pertama kali Pak Aryadi almarhum itu datang ke Jogokaryan, pendatang baru, kemudian nggak pernah sholat juga, belum sholat ya, belum ngaji juga, itu mengkritik keras sound system Masjid Jogokaryan yang katanya mesti kok soalnya kita nggak marah itu, nggak panas telinga, malah kita datangi itu, Pak kami mendengar Bapak mengkritik Masjid Jogokaryan ini soundnya jelek ya. Memang jelek soundnya itu. Nah kalau gitu gini Pak, pokoknya kami minta tolong Bapak, ini saya selaku pengurus pasrah, istilah Jawanya pasrah bongkoan gitu ya. Pokoknya silakan Pak, ini tolong soundnya ini diperbaiki Bapak. Pokoknya yang ngelola satu tangan Pak Aryadi. Terus itu belum sholat, belum nggak apa-apa. Pokoknya Bapak tanggung jawab dengan soundnya. Nah, istilah Jawanya sopo usul mikul. Iya, mau dia mau soundnya dirombak itu lebih bagus. Dia juga yang ngecek kalau ada acara-acara penting seperti Jumatan kan penting. Jadi 11:30 dia datang ke masjid itu ngecek satu. Tes cek. Nah, jamaah datang dia pulang. Emang dia nggak sholat, tidak apa-apa. Ada di preman-preman jalanan tertentu yang dulu suka mabuk, suka kelahi, bahkan keluar masuk di penjara. Ya. Tapi kita tidak benci kepada orangnya, kita nggak suka dengan perbuatannya aja. Tapi kita rangkul hatinya, ya. Nah, kita aja apa tuh kesukaan dia, paling makan, jajan, ya kan, kasih uang, ya udah itu kesukaan dia kan itu. Akhirnya luluh hatinya, sekarang jadi keamanan Masjid Jogokaryan. Preman-preman pensiunan itu di Jogokaryan. Itu yang jaga sekarang itu Pak Har. Itu malah perwira TNI yang badannya gede. Itu 2 kali perang di Timur Timur. Di nyawa saringan itu ya. 2 kali temannya pada mati, dia gak mati gitu ya. Datang ke sini itu belum sholat itu. Dan ketika cucunya itu ke masjid, kita tanya, sampean sih kan? Ya cucunya Pak Bar, oh ya kasih uang. Bapak suruh sini ya, pengen ketemu kita ya. Pak Bar ke sini, Pak Bar tolong ya, ini masjid dibantu untuk security-nya. Oh ya siapa? Nah, dan beliau jadi
juga preman yang lain yang lebih lagi ya, kita jadikan keamanan. Nah itu menjadikan masjid itu dimiliki oleh masyarakat. Karena kita tidak boleh benci kepada orangnya, tapi cuma benci atau tidak senang pada perbuatannya. Tapi orang itu kita harus tetap merangkul. Kemudian ada juga problem apa? Ada orang itu yang ke masjid itu lama. Oh ini mungkin mau itikaf sampai suruh. Sampai suruh tuh tetap nggak keluar. Akhirnya ketika keluar ditanya, Bapak kok lama di masjid kenapa? Iya, saya itu ada masalah. Masalahnya apa? Ya itu, saya itu kan kalau kerjaan, kalau di jalan rame, rumah jadi sepi. Tapi kalau di jalan itu sepi, rumah jadi rame. Apa? Nah, saya ini sopir taksi. Jadi kalau ada penumpang ya alhamdulillah dompetnya isi, yang di rumah tenang ya. Tapi kalau pulang nggak bawa uang, istrinya ngomel gitu. Itulah pekerjaan yang tidak tetap ya. Dan ternyata banyak di sini tuh yang pekerjaan tidak tetap. Ini yang PNS tidak banyak itu ya. Banyak yang wira swasta. Sehingga kemudian kita respon itu ya keadaan ekonomi masyarakat ini. Nah, kemudian ada ATM beras. ATM beras ini semula sejarahnya adalah jamaah itu yang punya sisa beras silahkan dikumpulkan di kotak jimpitan itu ya. Nah, kemudian kita tiap minggu itu kita plastiki, kita bagi ke jamaah. Alhamdulillah kemudian responnya berkembang. Kemudian kita bisa punya ATM beras. Kita data warga yang butuh bantuan itu berapa? 387 kakak. Itu kita santuni, kita bantu itu per pekan. Silahkan ngambil beras sendiri di masjid 2,5 kilo. Dengan KTP-nya sudah kita share KTP yang bersangkutan itu nempel di situ, berasnya keluar sendiri. Dan bisanya ya seminggu sekali, nggak tiap datang bisa keluar kan? Hebat banget kalau dia tiap datang bisa keluar. Alhamdulillah. Dan kita juga ada Baitul Mal. Ya. Di Baitul Mal itu karena ya, zakat mal itu kan pentasarufannya kepada 8 asnaf. Nah, jadi ada anak yatim, ya toh, fakir miskin, ya, kemudian ada orang yang fisabilillah, ada yang kehabisan di jalan itu kita bantu melalui dana Baitul Mal. Ini yang memegang Mas Willy dan Mas Tejo. Jadi kalau di sini itu ada orang lapor kehilangan, biasanya dia dari polsek. Ada orang dompetnya hilang, padahal rumahnya Bandung. Waduh, ini uangnya ini di dompet semua, kecopetan, nggak bisa pulang nih. Nah, gimana nih? Nggak ada saudara lagi di sini, nggak ada kenalan. Dia ke polsek, nah di polsek Pengakota sana, polsek Butumanan. Lapor Pak, saya kehilangan ini dompet. Nah, isinya apa? Ya, isinya ya surat-surat dan uang. Ya, saya buatkan surat kehilangan. Dibuatkan. Gimana Pak? Surat aja? Ya surat aja. Nah, saya mau minta bekal pulang. Oh kalau minta bekal pulang jangan di polsek. Di mana? Sana, ke Masjid Jogokaryan. Nah, tidak diapali itu. Jadi kalau ke sini itu mesti kadang bawa surat kehilangan itu. Karena tahu polsek-polsek itu kalau orang mau pulang nggak punya uang ke Masjid Jogokaryan. Nanti ditanya rumahnya mana? Bandung. Bandungnya mana? Kiara Condong. Istri saya rumahnya Kiara Condong, jadi tahu Kiara Condong. Tahunya ya Kiara Condong doang. Jalan PSM. Nah, nanti apa? Dibelikan tiket, ya, dan diantar ke stasiun atau ke terminal dan diberi uang saku, ya, untuk naik gojek. Ya. Misalnya rumahnya mana? Bandung, barangnya mana? Cimahi, kan masih jauh itu. Ya, kalau turun di Bandung ke Cimahinya naik apa itu? Nah, itu kasih uang sakunya untuk pulang ojek, naik angkot gitu ya. Nah, itu disiapkan. Nah, seperti itu. Termasuk orang yang terlilit hutang, kalau kita mampu akan kita bantu. Termasuk yang apa? Pengen modal, pengen usaha, kita bantu. Nah, sumber dananya dari mana? Nah, itu yang pertama kita punya kota infak itu, ya, yang beragam itu. Alhamdulillah kota infaknya itu khas. Jadi
Jadi lubangnya itu panjang dan lebar. Tempat Bapak Ibu gimana? Kecil dan pendek ya. Saya apa? Khawatir kalau lebar nanti ada yang ngambil. Tapi sini enggak, panjang dan lebar. Jadi kalau ada yang datang ke masjid ini, kemudian mau nyumbang atau mau sedekah itu 100 ribuan 25 lembar, masukkan amplop, itu nggak usah merusak uangnya. Masuk aja, bleng, udah. Tempat lain itu mau masukkan 300 ribu itu uangnya harus dilipat sampai rusak uangnya. Di sini seperti itu. Nah, alhamdulillah kemudian ada cara yang lain, itu melalui Instagram ya. Jadi kita meniru beberapa tempat masjid yang menggunakan metode itu dan ternyata hasilnya ya alhamdulillah berkah itu ya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang meriah, yang bagus, katakanlah menjadi kegiatan unggulan kita unggah ke Instagram. Nanti di bawahnya itu nomor rekening Masjid Jogokarya, nomor BSI, nomor berapa. Nah, itu ternyata luar biasa responnya itu. Ya. Seperti kita ini sejak tanggal 10 Agustus tahun lalu sampai 17 Agustus kita tiap pagi itu mengadakan pasar rakyat subuh sampai jam 9. Itu tiap hari. Ya, tanggal 7 sampai 17 Agustus tahun lalu masih masa pandemi. Jamaah kita siapkan yang bisa berjualan ya, kita modali lah ya. Sehingga ada sekitar berapa itu ya? 60 pedagang, 60 ya. Sudah subuh itu sudah siap pedagang itu. Dan jamaah juga sudah kita siapkan voucher senilai ketika itu 5 dan 10 ribu. Jamaah subuh yang datang di Masjid Jogokarya pasti akan kebagian voucher itu. Ada yang 10, ada yang 5 ribu. Habis sholat silahkan 10 atau 5 ribu ini dibelikan jajanan yang sudah tersedia di situ. Biasanya makanan ya, ada gudeg, ada soto, ada opor, macam-macam lah. Kalau yang datang ke situ itu satu keluarga, 7 orang, ya 7 kali 10 ribu, 70 ribu dari masjid itu, voucher itu. Itu kita sampai per 2 pelaksanaan itu sampai 40 juta kita siapkan. Nah, sejak tanggal 17 Agustus kita lanjutkan itu sampai Ramadan kemarin itu. Hanya waktunya diambil Sabtu dan Ahad. Itu per satu Ahad takmir itu mengeluarkan 40 juta itu. Apa? Ya untuk vouchernya itu. Karena jam 9 nanti yang kelarisan, itu kan kelarisannya pakai voucher itu. Ya. Yang lainnya pakai tunai itu. Nah, itu voucher ditukarkan di Masjid Jogokarya, diuangkan. Nah, sampai hari-hari terakhir kemarin itu posisinya 40-60, 40 pakai voucher, 60 tunai. Ya alhamdulillah kemudian dapat bantuan dari berbagai pihak. Ya ada Pak ya Presiden Poligami itu aja Pak Puspo Wardoyo ya datang ke sini bagi-bagi uang dan Pak Saladin Uno membagi juga ada bantuan. OKOC bagi banyak yang simpati dengan kita. Dan kemudian kita unggah kegiatan ini, ternyata apa? Itu yang masuk ke rekening kita luar biasa. Jadi kita ini harus yakin bahwa in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Tapi juga harus dengan perhitungan, terorganisir dengan rapi, sebagaimana firman Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur rapi, seperti halnya bangunan yang tersusun kokoh. Ya. Itu pemberdayaan. Ya. Yang kelima adalah pertanggungjawaban. Jadi setiap kegiatan masjid ini akan ada catatannya. Kegiatan apapun ada catatannya. Dan yang menyangkut keuangan juga akan dicatat dan itu akan dilaporkan di tanggal 1 Syawal ketika kami mengadakan halal bihalal. Seluruh warga kita undang ke Masjid Jogokarya halal bihalal, kemudian laporan kegiatan dari takmir, laporan keuangan dari takmir menyangkut uang masuk dan uang keluar ya. Dan tanggal 1 Syawal itu tanggal yang menyenangkan
bukan hanya bagi orang tua, anak-anak juga senang, juga para perantau juga senang. Ya. Karena untuk anak-anak itu dari yang masih kecil, bayi itu nanti dapat uang lebaran itu. Bahkan ibu hamil aja dapat itu karena sudah ada di dalamnya. Itu mulai 20.000 sampai 100.000. Nanti yang SMP, SD, SMP, SMA, yang kuliah S1 dapat itu. Yang S2 aja kalau nggak mau dapat itu. Ya. Terus yang 70 tahun ke atas dapat juga itu uang lebaran 100.000. Jadi hari yang membahagiakan itu 1 Syawal. Bahkan malamnya ketika takbiran itu juga malam yang menyenangkan. Kan di sini tuh kalau malam takbiran itu malam itu ada pentas anak-anak di tempat-tempat tarwehan. Di sini ada 8 tempat tarwehan. Ya. Dan kita punya kenangan masing-masing. Kalau saya itu kan besar di sini ya. Masa kecil juga di sini. Jadi saya juga punya kenangan di mana dulu waktu kecil kita ini juga pernah pentas. Ya. Jadi yang pentas itu 8 tempat tarwehan itu. Semua pentas apa? Mau baca puisi, mau sandiwara, mau pentas musik, silakan anak-anak diberi kebebasan. Sehingga dari masa ke masa itu kita punya kenangan. Sehingga anak saya itu meskipun sudah dokter hewan ya, itu kalau pulang mudik ke orang tua ke Bandung itu, dia nggak mau kok pulangnya kok malam lebaran, nggak mau. Itu mesti setelah lebaran apa pas hari H itu, nah nanti malamnya ke Bandung baru mau. Tapi kalau sebelum lebaran nggak mau, kenapa? Dia ingin melihat pentas seni di Jogokarian karena dia ingat masa kecil dia. Termasuk saya juga ikut nongkrong itu, ingat-ingat masa dulu, bernostalgia. Nah, gitu. Di sini termasuk kalau namanya reuni akbar itu ya 1 Syawal itu teman-teman dari luar, karena mereka juga kalau pas ada voucher itu siapa yang paling jauh perantaunya Bandung, saya Aceh, saya Mekah, ya mana yang Mekah itu yang paling jauh. Jadi pokoknya ini nih apa ya, harus dibuat senang sehingga acara-acara apapun itu ada voucher dan ada makan-makan. Di sini itu kalau dulu orang desa di zaman Pak Harto itu gencar-gencarnya transmigrasi itu kan slogannya kumpul orang kumpul makan. Ya tahu ya. Jadi enggak kumpul nggak apa-apa lah. Enggak kumpul nggak apa-apa. Di tempat yang jauh nggak apa, yang penting bisa makan. Tapi kalau yang bertahan itu kebalikannya, mangan kumpul, bertahan di desa masing-masing, terus gaweannya lah apa. Yang penting do ngumpul sak omah. Jadi kampung itu saudara semua ada. Saya bikin pos di Kecamatan Pundong Can, karena saya itu dokter hewan besar ya, ada kuda, ada sapi, ada kerbau, ada kambing gitu ya. Jadi kita datangi ke lokasi kandang itu. Itu dusun saya dulu tempat bikin pos itu satu kampung itu 80% itu saudara semua. Jadi karena apa, nikahnya itu sama tetangganya dan akhirnya kan saudara semua di situ itu. Kalau dapat orang luar yang jauh sekalian apa, pas dia itu jadi TKW jadi tenaga kerja di itulah ketemunya di sana. Kalau enggak ya dapat kampungnya sendiri. Nah kalau di sini enggak. Di sini nih mangan-mangan dan kumpul-kumpul. Jadi kalau di Jogokarian jangan sampai ada orang yang lapar kalau di masjid ini, harus kenyang. Maka di sini ada angkringan ya, pojok itu angkringan. Silakan Bapak nanti kalau belum sarapan makan ya di situ ya, mau soto, mau sop, mau nasi kucing, silakan. Minumnya juga silakan. Beres nanti hidup sendiri-sendiri ya Pak ya. Itu pertanggungjawaban. Demikianlah sekilas tentang Jogokarian ya. Barangkali ada pertanyaan. Silakan ya. Silakan pakai mic ya dan memperkenalkan identitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Masjid Zahra Mutakin atau Panik Bandung. Ini juga dengan Bapak DKI juga dan seluruh pengurusnya hadir sebagian dan jamaah. Sangat menarik sekali Bapak dari Pak Agus menjelaskan tentang sejarah Masjid Jogokarian ini. Ini memang sudah viral Pak.
Jadi kami pun juga sudah sebagian juga pelajari. Tapi ini bisa langsung dengan Bapak Agus Abadi yang selaku takmir di sini, yang sangat menarik Pak. Pertama dengan program-programnya yang demikian, mungkin jarang ya masjid-masjid yang lain mampu seperti ini. Nah ini tentunya didukung dengan sumber dana yang mencukupi Pak, dengan sumber dana yang mencukupi. Nah tadi disebutkan juga ya, utamanya juga dari Kota Kamal dan juga dari sponsor dan juga dari sumbangan-sumbangan yang lain. Nah ini yang menjadi benak kami Pak. Jadi bagaimana caranya nih Pak sedemikian, kan misalnya di dalam suatu manajemen organisasi itu kan ada cash flow-nya Pak ya, mempersiapkan anggaran. Ini kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu jumlah sumber dana yang masuk misalnya, itu kan dengan aktivitas daripada Masjid Jogokarya ini kan sedemikian luasnya. Ini sampai bisa mencukupi, bahkan juga tenaga-tenaga yang bekerja istilahnya, karena Allah SWT juga mencukupi semuanya. Nah ini yang paling besar Bapak ya. Ini mungkin menjadi nanti sebagai rujukan kami untuk mengembangkan masjid kami juga. Apakah juga sebagian Bapak nanti ini masjid ini dapat sumbangan ya dari sana, dari instansi pemerintah swasta yang rutin sehingga bisa mencukupi dana ini yang Bapak gunakan sedemikian besarnya, bahkan bisa membantu masyarakat sekitar sampai apa yang tadi semuanya bisa luar biasa. Nah itu yang jadi yang utamanya Pak, jadi sumber dana yang utama itu dari mana? Apakah hanya Kota Kamal dan lain-lain? Ini nanti bisa kita kembangkan di masjid-masjid kami Pak, karena memang salah satu usaha untuk mengembangkan, memakmurkan masjid juga salah satu di antaranya ditopang dengan dana. Ya. Terima kasih Pak. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah, kita ini masjid yang mandiri dan kita juga proses. Bukan ujuk-ujuk atau langsung seperti ini simsalabim enggak gitu ya. Dulu kita juga pernah mengalami masa-masa sulit. Saya juga pernah mengalami masa di mana saya jadi ketua panitia Ramadan, datang kepada bendara menyampaikan anggaran ya. Ingat itu ya. Kalau datang ke Pak Bendara itu takut itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini mau mengajukan anggaran untuk panitia Ramadan dan saya ketua panitia Ramadan. Coba lihat. Nyapa ini? Pak, dana untuk pengajian song-song Ramadan. Kasih tahu ya, Ramadan itu gak jadi song-song, datang sendiri, gak usah pakai song-song Ramadan. Jadi gitu, ilustrasinya begitu. Karena Pak takmir itu baru pusing gak punya uang. Nah, memang begitu kalau takmir gak punya uang. Tapi kita ini punya prinsip, kalau kita punya uang gak usah disimpan berlama-lama, keluarkan. Nanti Allah akan menolong gitu ya. Tadi kita sampaikan intan surullah yang surkum, baru saya agama. Jadi uang ini nggak usah kita simpan, apalagi dengan dalil nanti kita akan bangun. Jadi uang ini harus disimpan di bank. Ya, sampai kapan? Pokoknya sampai kapan lah uang ini mencukupi baru kita bangun. Pokoknya nggak untuk yang lain-lain. Nah, pengajian nggak usah pakai minuman, nggak apa-apa. Kalau mau berangkat minum dulu yang banyak. Nah, snacknya nggak usah snack, minum aja nggak mau pakai snack. Snacknya ya makan di rumah sendiri. Nah, pengajiannya lama, lewati waktu makan. Pokoknya nggak usah pakai makan minum. Kita enggak. Kita ini pengajian ya pakai minum, pakai snack, bervariasi gitu. Insya Allah nanti kalau kita ini berpikir seperti itu Allah akan memberi jalan, ya. Contoh aja yang sudah jadi terakhir ini kan bikin lift ini, lantai 3 ini. Kita sampaikan aja ke jamaah, Masjid Jogokarya milik kita akan membuat lift untuk menuju lantai 3. Insya Allah pahalanya sampai ke surga, gitu aja. Tapi juga diunggah di Instagram, di berbagai media sosial. Alhamdulillah itu 3 bulan tercukupi itu 500 juta. Ada yang mau nyumbang, maaf ya, uangnya sudah cukup gitu ya. Jadi prinsipnya seperti kalau kita itu bertamu ya, tapi di rumah bukan masjid ya.
bertamu di rumah teman, saudara, itu kan kalau sudah monggo pun hijau silakan diminum, oh ya langsung minum aja, nggak usah malu-malu, mungkin mawon nanti aja, jangan langsung minum aja, kalau perlu dihabiskan. Nanti apa? Tuan rumah akan ke belakang, apa? Ngambil jok lagi, minum lagi, oh ya makasih Pak, jok lagi gitu. Itu apa juga seperti itu, Bu. Kalau kita ini tidak util, tidak pelit ya kepada kegiatan-kegiatan masjid, insya Allah itu akan diberi jalan. Kalau saya menyebutnya masjid itu harus kaya. Dengan berapa? Satu, kaya ide dan gagasan. Ini penting. Jadi teman-teman remaja itu harus kita bongbong untuk bisa maju. Karena biasanya yang pikiran maju itu anak-anak muda, kita bongbong. Jadi masjid yang kaya dengan ide dan gagasan. Kampung Ramadan Jogokaryan itu di Instagram, di berbagai kegiatan media sosial kita tulis itu hadis tentang barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, makan mendapatkan pahala dan seterusnya itu kita unggah itu sampai akhir bulan terkumpul 1,5 M itu. Dan kita konsisten itu kita habiskan dana itu. Tidak, wah kalau gitu lumayan ya, yang setengah M untuk bangun, enggak. Pokoknya sampai minggu terakhir itu uang yang tersisa itu kita bawa ke desa. Saya itu kalau pas akhir Ramadan saya gagah banget itu bawa uang. Tempatmu ada buka puasa, ada Pak nih 5 juta. Kamu masjidnya gede Pak, nih 10 juta. Karena apa? Bawa dari masjid, dimana kita ini uangnya sisa harus dihabiskan. Jadi sumbernya itu ya insya Allah ya, dari manapun akan ada. Tapi yang utama harus apa? Kita menjadi teladan bagi jamaah. Misalnya takmir, ya takmir kalau hari raya Idul Kurban ya kalau bisa ya ikut kurban, ya kan? Kalau ada kelasnya reguler, kemudian VIP, kemudian ada super duper, ya minimal yang VIP lah. Jangan reguler, ketua kok reguler. Apalagi ketua terus kamu kurban enggak, saya tahun ini tak kurban perasaan aja. Itu namanya enggak memberi contoh itu ya. Pengurus, apalagi biro peribadatan, ya harus rajin ke masjid. Masa pengurus enggak pernah ke masjid? Datangnya cuma Jumat, itu aja telat hampir komat itu. Jadi harus teladan. Dan yang kedua apa? Ikhlas. Dan yang ketiga harus apa? Menjaga ukhuwah. Jangan sampai ada perpecahan, ya. Jangan ada permusuhan. Karena masjid itu kalau semakin maju, semakin banyak uangnya, makin banyak kepentingan orang datang. Nah, kita harus arif untuk menjaga kesatuan masjid. Nah, di sini ini Muhammadiyah, NU, Persis, ya, Al-Wasliyah, silakan nggak apa-apa. Mau partai apa boleh di sini. Calon-calon presiden datang ke sini silakan. Kemarin Pak Anies Baswedan datang ke sini, kita sambut dengan baik, kita sambut dengan hangat. Pak Ridwan Kamil datang ke sini, kita sambut dengan baik. Pak AHY datang ke sini, kita sambut. Nanti kalau Mbak Puan aja ke sini, kita sambut itu nggak sambut. Tanpa Mbak Puan terus diamkan aja ya, enggak. Di sini yang menang malah PDIP kok, iya. Jadi nggak bisa satu suara, misalnya Jokowi nggak bisa. Kita ini cuma menyampaikan pilihlah wakil rakyat yang memperhatikan suara-suara rakyat dan yang membawa aspirasi umat Islam, gitu saja. Monggo yang lain, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit ketakmiran Yayasan Bina Insan Muslim Madiun yang membawahi 3 masjid di lembaga pendidikan yayasan tersebut. Alhamdulillah luar biasa sekali paparan Ustadz Agus tadi. Kami tertarik banget, walaupun kami sudah sering mengikuti manajemen masjid. Kami belum mendengar tadi bagaimana manajemen korban,
beberapa waktu yang lalu saya lihat YouTube di Jogokaryan, ada 50 lebih sapi, belum kambingnya, selesai sebelum duhur. Nah, itu bagaimana manajemennya, Ustaz? Matur suwun. Ya, terima kasih. Ya, jadi belum selesai ya, baru satu kaya ide ya, yang tak selipan aja. Yang kedua itu di samping kaya ide dan gagasan, kedua itu harus kaya jamaah dan dan relawan. Nah, nanti berkait dengan korban. Jadi kalau bisa itu masjid itu kalau makmur ya kaya dengan jamaah, kaya dengan relawan. Apa bedanya jamaah dan relawan? Kalau jamaah itu datang ke masjid, nanti selesai sholat pulang, ini jamaah. Tapi kalau relawan itu adalah orang-orang yang mau untuk berbuat lebih kepada masjid kita. Habis sholat nggak langsung pulang, tapi mungkin ikut nongkrong, ikut ngomong-ngomong, usul kepada takmir, mengkritik. Nah itu nanti kalau ada acara-acara besar seperti kurban, Ramadan, dia ikut andil di situ, itu yang disebut relawan. Ya, ini kita ini punya relawan, termasuk kita punya kaos setiap kali kegiatan tuh relawan Masjid Jogokaryan, relawan kurban gitu lah. Ada kaosnya ini. Ini relawan kurban nih ya. Jadi setiap Ramadan, setiap kurban itu kita bikin kaos. Nah, seperti ini kaosnya. Ini kreativitas teman-teman ya. Jadi setiap yang akan membantu itu di rapat terakhir menjelang kurban itu dapat bantuan atau dum-duman kaos ini. Ya. Ya, jadi ada ukuran macam-macam, mulai dari yang anak-anak itu ada ukuran kecil ya, kemudian L, M, apalagi XL, XXL itu ya, gede-gede itu itu sampai 700 kaos itu. Tapi ya maaf, belakangnya ada sponsornya ini. Nah, itu untuk bantu pengadaan kaos ya. Jadi kaya dengan jamaah dan relawan. Dan yang ketiga itu apa? Kaya dengan kegiatan. Ya, masjid itu mestinya kaya dengan kegiatan. Jangan acaranya, ini masjidnya apa acara nih? Ya, pokoknya sholat 5 waktu, kali pengajian, apa? Malam Jumat roh. Di sini itu ada pengajian tiap hari, minimal kuliah subuh. Maka di periode saya itu Ustadz kuliah subuh itu kita tingkatkan jadi 21 orang. Ya. 21 itu berarti tiap Ustadz itu tampil 3 minggu sekali. Periode sebelumnya itu 14 Ustadz, jadi 2 minggu sekali. Sekarang saya tambahin jadi 21 Ustadz. Sebenarnya mau saya tambah jadi 28, tapi belum siap. Nah, nanti gimana Pak Ustadz dari dalam diberdayakan. Meskipun nanti kulturnya ini ya maaf maksimal 15 menit. Oh ya, saya cuma bisa 5 menit, saya baru belajar, nggak apa-apa. Terus ada hari di mana yang tampil itu ibu-ibu ustadzah. Kita sudah mulai itu. Hari Rabu itu ada hari di mana ditampilkan ibu-ibu dari ustadzah. Nah, gimana supaya syar'i? Nah, yang di sisi selatan itu kan untuk ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu untuk ngisi kuliah subuh tidak di podium yang utama, tapi di podiumnya ibu-ibu. Jadi bapak-bapak nanti nggak gagal fokus gitu ya. Saya mendengarkan pengajian, saya lihat orangnya nanti. Inti acaranya apa? Inti pengajiannya, intinya cantik. Nah, nanti malah. Pokoknya ibu-ibu yang mengisi itu dari sisi di mana ibu-ibu berada di situ. Ternyata bisa lancar. Bahkan saya amati itu ya. Perhatian yang apa? Yang kita saksikan itu justru ketika ustadzah itu, kalau yang bapak-bapak itu mungkin pendengarnya ada 75, ada 60% ya, tergantung ustadznya kan. Kalau ustadznya nggak menarik ya 50%. Ngomongnya itu nggak jelas itu ya, nggak fokus, muter-muter aja ya itu 50%. Kadang molor sampai 20 menit, ya nanti saya peringatkan. Tapi ada yang bagus, ini mungkin ya 75%. Nah kalau ibu-ibu itu nggak apa, gimana ceritanya dia bagus apa enggak, itu yang bertahan itu 80% tuh. Jadi malah hebat itu ibu-ibu bisa menjaga jamaah. Kadang 90% itu nggak beranjak dari tempat duduk itu untuk mendengarkan ceramah dari ibu-ibu. Nah itu apa? Kaya dengan kegiatan. Kemudian yang keempat apa? Kaya dengan
dana dan donatur. Kita ini mengenal donatur virtual. Jadi yang diunggah di YouTube, ya, tentang Masjid Jogokaryan, tahu nomor rekeningnya, itu mereka kemudian malah minta diperingatkan oleh koordinator seksi rekening itu ya. Mohon maaf ya, mohon diingatkan kalau saya lupa belum ngirim, tolong diingatkan bulan ini saya harus transfer ke Masjid Jogokaryan. Sampai begitu loh, minta diingatkan untuk ditransfer gitu ya. Seneng nggak Bu itu Bu? Misalnya ada putranya ibu selalu bilang, Bu nanti saya lupa ya, Bu nanti saya diingatkan ya Bu, kalau belum ngirim ke ibu diingatkan pas tanggal baru. Nah, itu kan seneng ya. Tapi kalau ibu harus, Dok kamu kok belum kirim ke saya, itu kan aneh. Seperti itu gambarannya. Jadi kaya dana dan dan donatur. Tapi tentu caranya dengan cara yang terhormat, yang elegan. Kemudian yang kelima itu kaya dengan para pendoa. Nah, pendoa itu apa? Artinya jamaah ini selalu diingatkan, tolong diantara doa-doa yang panjenengan panjatan pada Allah itu, selipkanlah salah satu doanya, yaitu supaya Masjid Jogokaryan jadi masjid yang makmur, jamaahnya sejahtera, bahagia. Kalau keluarga ya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan nanti masuk ke YouTube, ini kampung yang tertinggi tingkat kawin cerainya. Jadi kampung yang adem ayem, yang hidup rukun. Nah itu. Jadi teman-teman kita yang berangkat ke Tanah Suci, kayak kemarin Nurudin dan istrinya, itu kan ada acara mengenai bagio pemberangkatan haji. Itu kita selalu takmir mengingatkan, Ustadz Nurudin, tolong ya nanti kalau sudah di tempat-tempat mustajab ya, di multazam dan dimanapun, tolong diselipkan doa mudah-mudahan masjid kita Masjid Jogokaryan jadi masjid yang makmur, jamaahnya ya sejahtera, rezekinya yang berkah melimpah begitu. Nah, sehingga doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Belum yang lain? Oh, kurbannya belum ya? Oh iya. Ya, kurbannya itu ada 3 tingkatan: reguler, VIP dan super duper. Yang reguler itu kemarin 3.400.000 per sohibul. Yang VIP 5.500.000. Yang super duper itu 10 juta. Jadi kira-kira nyanyi sapinya Pak Jokowi gitu ya. Dan alhamdulillah yang super duper ada 2. Yang lain yang VIP dan reguler. Sapi-sapi ini kita pesan atau kita pesan ya, itu kira-kira sebulan atau 1,5 bulan sebelum hari H. Dan ketika sudah ada tanda jadi, kita beri DP 2 juta. Sapi ini kita suntik dan kita beri obat cacing. Dan kita pilih lokasi di mana biasanya sapi-sapi di situ ini sehat-sehat. Kalau kita percaya yang sehat itu ya tempat yang tinggi di pegunungan, di mana kalau di daerah yang hulu itu cacing-cacing relatif sedikit, tapi kalau di bawah kota, daerah Bantul itu bisa ditebak nanti sapinya cacingan, apalagi yang tidak tertib memberi obat cacing. Itu yang beri arahan saya, karena saya dokter hewan ya. Yang mau berangkat diberi briefing dulu ya, nanti sampai di sana disuntik sapinya vitamin B, B1, B-flag, kemudian diberi obat cacing. Nah, kemudian diperhatikan kesehatannya. Kalau ada yang sakit bilang, segera nanti kita obati. Nah, kemudian sampai di sini H-2 atau H-3 perhatikan juga kesehatannya. Tapi kemudian di sini itu diukur. Ada caranya kan mengukur sapi ini keluar daging berapa kilo, ini berapa kilo. Jadi kita malam itu sudah tahu, oh sapi kita ini 52 ekor, ini akan keluar daging sekian. Nanti teman-teman di panitia sudah bisa mengukur itu nanti. Dan relawan itu tidak dibayar, tidak digaji. Mereka cuma nanti kalau pulang silahkan ambil 1 kresek jatah kalau mau ya, 1 kilo dan jeruan serta bukan jeruan sama tulang kalau mau. Atau yang lain-lain yang tidak dibagikan seperti kepala, kemudian kepala, kemudian kaki ya. Nah, itu aja. Kemudian para ustadz dapat tambahan, ustadz kita beri kehormatan, ustadz itu kita beri tambahan lidah, ya, otak sama hati. Filosofinya bagaimana ya, ustadz ini kan memberi pencerahan pada jamaah. Jadi
di lidah biar lidahnya itu lancar dalam berbicara, di otak biar encer otaknya, dan hatinya biar bersih gitu ya. Itu seni aja itu. Ya, filosofinya. Ya. Nah, kemudian memang dikerjakan secara profesional. Ya, kita punya alat rebah sehingga sapi-sapi yang gede itu kita rebahkan dengan cara yang manusiawi ya. Masukkan ke kandang rebah, kemudian kita ikat, kita rebahkan dengan pelan-pelan dan kemudian kita sembelih. Dan penyembelihnya ini tim elit ini, namanya The Jagal, The Eksekutor itu. Mereka terlatih semua itu, sehingga menyembelihnya juga dengan kecepatan yang tinggi, ya, mungkin dengan sekali kalau bisa, dan kemudian juga dijamin mereka sudah secara fisik kuat dan diberi vitamin ya untuk persiapannya. Yang lain-lain itu relawan, dijaga juga relawan. Yang dibayar itu yang pengulitan, itu aja. Kulitnya nanti oleh jamaah diserahkan ke wakil masyarakat, diterima oleh Baitul Mal, sehingga dana itu masuk ke Baitul Mal. Jadi beda Baitul Mal dengan panitia ya. Baitul Mal itu kemudian dikelola dan dilelang, dananya masuk ke Baitul Mal sehingga bisa bermanfaat. Itu ya Bapak. Yang lain silakan. Oh ya, di sini yang di sini ibu-ibu ya. Bentar Bu. Geser sampai menyala. Kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau kami dan rekan-rekan dari DKM Al-Barakah Pilihan dan Kamis, sebenarnya enggak ada yang ditanyakan lagi. Cuman saya untuk mengeluarkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberi ilmu, walaupun sekilas saya sudah membuka YouTube dan di info-info yang lain dengan keadaan berbekalian. Tapi dengan sekarang ini alhamdulillah biasa bisa bermuajabah atau bisa berkumpul dengan Tamir Masjid di Jogokarian. Dan alhamdulillah juga saya ini dengan rencana ini walaupun memang dari Rancah Ciamis itu enggak berapa jauh, tapi kalau dengan perencanaan itu Pak, alhamdulillah ini perencanaan saya lama setahun. Maka dari itu saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diberi ilmu dan untuk mohon doanya. Segala sesuatu yang manajemen masjid khususnya di Jogokarian mungkin untuk saya dan rekan-rekan bisa dimengerti, dan mohon doanya mudah-mudahan bisa direalisasikan. Dan ada sedikit yang mungkin agak penasaran juga, yaitu masalah saldo nol itu apa per minggu, per bulan, apa per bulan? Ya, itu aja. Ya. Sekalian Ibu tadi mau bertanya, jadi Ibu bertanya, mohon dibawa ke belakang. Ya, sekalian ya supaya bisa kami jawab sekaligus. Monggo Ibu, dari mana Ibu? Dari Bandung Pak. Oh dari ya. Bandung. Dari Ya. Bandung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Dengan Ibu Sri. Oh, Bu Sri. Iya. Mau tanya ini Pak Ustadz. Iya. Lihat di sini tadi ibu-ibunya itu memang ada beberapa gerombol itu ya yang mengadakan pengajian. Ya. Terus ya kok bisa bersamaan gitu, entah itu dari jamaah sini atau mungkin dari luar, saya kurang tahu ya, belum tanya-tanya gitu ya. Ya. Terus saya mau tanya Pak, bagaimana cara mengikat ibu-ibu itu biar banyak jamaahnya dalam mengadakan pengajian? Karena selama ini pengajian kami yang datang ibunya itu lagi, elompat Pak.
lelaki gitu ya. Iya itu. Terus satu itu, terus kedua saya mau tanya untuk di sini itu ada grup salawatnya. Terus boleh nggak di sini itu ada marawis ya atau rebana gitu ya. Iya. Dan yang paling utama yaitu bagaimana cara mengikat biar jamaahnya itu lebih banyak lagi. Memang jamaah kami baru mencakup 200 jamaah ya setiap sebulan sekali gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri, sama dengan nama istri saya juga. Istri saya namanya Sriwati. Kalau Ibu siapa? Bu Sri. Bu Sri Lestari. Oh ya, mirip-mirip ya, Lestari dan Wati ya. Yang lain juga ada yang mau bertanya sekalian? Biar lega gitu kalau bertanya menyampaikan sambutan. Cukup ya? Ada? Oh ya. Ya. Saya jawab ya. Untuk saldo kas rupiah itu adalah semangat. Kita ingin kalau perlu kita nolkan, ya. Nah, jadi saya tiap waktu ngecek keuangan bendahara itu. Kalau ada anak-anak remaja mau ada kegiatan, waktu saya mau ini remaja mau bikin acara, kurang berapa ya, kurang lebih 10 juta lah. Kita lihat di bendahara mana uangnya ada. Kalau bendahara uangnya ada yang 50 juta atau 20 juta, ini pakai ini. Nah, jadi prinsipnya itu kalau memang harus keluarkan, nggak usah ditunda-tunda. Ya, kemarin bikin membran itu 50 juta. Kapan itu membuat apa? Marmer di lantai tengah itu untuk sekarang untuk shop ibu-ibu 50 juta juga. Keluarkan. Nanti kita mau bikin terusannya ini membran ini 40 juta. Kita siapkan. Ya. Insya Allah nanti dananya ada. Tinggal disampaikan kepada jamaah, kita akan memperindah masjid kita dengan menambah payung membran di sisi timur. Insya Allah nanti sudah akan terbuka. Itu ya. Jadi intinya kapanpun kalau bisa kita nolkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang makin punya semangat untuk mengenolkan, makin susah untuk dinolkan. Nah, itu. Tapi kalau kita punya penyakit bakhil ya, apalagi bendaharanya mengeluarkannya susah. Misalnya, maaf ya ini untuk Jumatan ini pakai konsumsi, wah ada-ada aja kamu. Uang ini ditabung, itu malah nabungnya malah susah. Kita ini Jumatan ada nasi ya, sego Jumat itu 800 bungkus. Itu awal mulanya ya bantingan dari pengurus, kemudian dibuka itu kotak sego Jumat. Alhamdulillah itu 800 malah ada relawan sekitar 200. Jadi 1000 nasi blok itu terkumpul di sini tiap Jumat. Jadi jamaah itu malah tambah banyak yang Jumatan di sini daripada di masjid tetangga nggak ada sego Jumatnya, mendingan di sini. Karyawan-karyawan tuh daripada nanti jajan di rumah makan, mendingan sekalian Jumatan di masjid Jokarya, ngirit kan itu. Oh, Ustaz nanti dia nggak ikhlas itu urusannya sama Allah. Yang di sini tuh ya tetap ikhlas, ya. Itu Ustaz aja kalau ceramah juga dikasih amplop ya, masalah nasi dipermasalahkan. Nah, jadi kalau kita ini konsumsi dikuatkan, ditingkatkan, jangan berpikir wah nanti jamaahnya nggak ikhlas ini. Enggak, ikhlas itu urusannya sama Allah. Itu adalah pelayanan dari takmir DKM untuk memuaskan jamaah. Itu ya Pak ya. Untuk Bu Sri ya, Bu Sriwati ya, atau Bu Sri Lestari ya. Keliru nama istri saya. Oh, ada yang ngacung lagi? Oh, belum ya Bu Sri, belum, nanti habis ini ya. Ya, tapi kalau Pak habis ini Ibu ya. Jadi untuk meramaikan pengajian ibu-ibu termasuk yang pagi tadi itu ya, itu kan pagi itu kan rombongan ibu-ibu yang rajin tadarus, baca Al-Quran, mana ada pembinanya. Kemarin saya barusan pulang dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahman Surabaya. Mereka kemarin PKL 3 bulan. Mereka juga ini bersama ibu-ibu itu tadarus, memperbaiki bacaannya, dan mungkin ada tausiah sedikit-sedikit lah. Itu rutin ibu-ibu sampai waktunya habis suruh ya, mungkin sampai jam 6 atau suruh lah. Dan itu ibu-ibu itu mandiri, mereka juga pengen berpahala. Ada yang punya inisiatif, pokoknya untuk hari Jumat atau hari
Kamis saya bawa makanan dibagikan gitu. Jadi senang, minuman disiapkan. Jadi kita ini kalau apa ya, di masjid itu konsumsi nggak masalah, insya Allah apa berlebih lah, cukup, sehingga senang di masjid ini. Nggak ada wah di masjid mulai garing, enggak, insya Allah kita akan semakin sejahtera. Kemudian Ibu, untuk pengajian itu bervariasi. Ada pengajian malam Jumat, ya, ada pengajian Ahad pagi legi. Jadi di Jawa ini kan ada penanggalan Jawa ya, Pon pagi, Kliwon legi, Paing. Nah, itu jadi ada pengajian Ahad pagi legi, itu 35 hari sekali. Ada pengajiannya itu. Ya. Kemudian dibebaskan ibu-ibu yang lain, ada pengajian apa silahkan. Dan di sini ada regenerasi itu urut dari yang muda sampai yang sepuh, itu ada wadahnya. Yang masih muda itu ada Hamas, himpunan anak-anak masjid, itu SMP ya, kelas 3 ke bawah. Ini acaranya macam-macam, ada sepeda gembira, ada acara dongeng apa dari juru kisah ya, ada acara di kebun mana, rekreasi, itu anak-anak, karena dunia anak-anak dunia bermain. Nah setelah SMP ke SMA sampai yang menikah itu RMJ, Remaja Masjid Jogokaryan. Ada pengurusnya itu, ada kegiatannya. Ya. RMJ ini kegiatan rutinnya pengajian rutin malam Rabu, dan tadarus Al-Quran malam Sabtu. Untuk malam Rabu di masjid, malam Sabtu keliling. Dan mereka diberi dana cukup untuk kegiatan mereka. Mereka ini kita bebaskan kegiatan yang baru ngetren saat ini. Misalnya mau touring kemana silahkan, dananya disiapkan. Mau acara apa silahkan, mau ikuti acara seminar mana silahkan, kita akan membiayai mereka. Nah demikian juga ketika sudah menikah itu ada pengajian namanya, ada komunitas namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid. Ada masalah ketika sudah menikah, kok lama nggak ke masjid, lama nggak nongol di masjid, ternyata kesenangan ada mainan baru di rumah istrinya itu ya. Sehingga mereka bapak muda itu dibuatlah forum namanya Kurma, Keluarga Alumni Remaja Masjid. Ternyata ibu-ibunya nggak mau kalah, ibu-ibu muda juga bikin acara, kumpulannya namanya Umida, Umi Muda dan Berjiwa Muda. Keren itu mereka ibu. Jadi ibu-ibu muda punya kumpulannya, ibu-ibu yang lebih senior juga ada, sehingga bebas. Ada IKS, Ikatan Keluarga Sakinah, pengajiannya itu bapak-bapak ibu-ibu. Nanti kalau yang meninggal ya itu ada uang santunannya ya, dan perangkat sampai ke penguburan. Kota infak ini juga lihat, infak kematian juga berfungsi untuk yang meninggal itu 500.000 bagi yang meninggal. Kemarin kita naikkan jadi 750.000. Banyak yang seneng ya, kalau itu kamu meninggal aja dapat 750.000. Itu untuk ahli warisnya, biar untuk persiapan lain-lainnya. Jadi itu ya Bu ya. Dan konsumsi jangan lupa, kalau pengajian itu konsumsinya yang bervariasi. Kalau perlu dari takmir nambahin. Dananya dari mana Pak? Dananya ya dari takmir. Ya maka takmir itu harus cerdas ya untuk mencari dana itu. Ya caranya itu kota infak diperbanyak. Biar kalau kita masuk itu subuhan, jangan langsung masuk ke tempat soft paling depan. Cari dulu kota infak subuh, karena ingat doa dari malaikat. Kalau kita ini subuh-subuh berinfak, bersedekah, malaikat akan mendoakan dengan doa-doa terbaik kita. Ya, kita akan menjadi orang yang mudah dalam mencari rezeki, kita akan lancar urusannya. Nah, masukkan ke kota infak itu 1.000, 2.000, 5.000, insya Allah itu malaikat akan mendoakan kita. Begitu ya Bu ya. Untuk yang apa? Dibaan, kemudian apa? Ya, sholawatan yang marawis memang di sini kurang populer ya Bu ya. Ya, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada kesenian itu. Di Pondok Kerapia itu banyak sekali kegiatan seperti itu. Bahkan tetangga kami juga sering ada. Tapi di masjid ini secara formal tidak ada kegiatan itu. Mungkin nilai seni dari ibu-ibu harus kita tingkatkan untuk kegiatan itu ya. Mungkin masukan nanti saya sampaikan ke ibu kalau senang sholawatan, nanti akan kita usulkan. Ya Bu ya. Ibu juga mau bertanya, silakan Ibu.
Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rini. Rini, R-I-N-Y. Oh. Subhanallah.